Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, serta negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 95.000 km. Hal tersebut menjadi penting bagi perekonomian masyarakat, khususnya nelayan. Keindahan pantai yang dimiliki juga menjadi modal dalam dunia pariwisata. Namun di balik itu semua, Indonesia masih memiliki persoalan dalam menjaga pantai secara keseluruhan. Sekitar 40% garis pantai di Indonesia mengalami abrasi. Nah, apa sih abrasi itu dan apa penyebab terjadinya abrasi? Abrasi merupakan istilah yang menggambarkan pengikisan tanah pada daerah pantai atau pesisir. Kondisi tersebut terjadi akibat dari gelombang atau ombak serta arus laut yang bersifat destruktif. Akibatnya terjadi pengurangan daerah daratan pantai. Umumnya, pengurangan daerah pantai dimulai dari area yang paling dekat dengan air laut, sebab area ini menjadi sasaran utama dari pengikisan. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus akan menggerogoti bagian pantai dan menyebabkan air laut menggenangi beberapa area di wilayah pesisir. Abrasi atau biasa dikenal dengan erosi pantai disebabkan oleh berbagai faktor, yakni faktor alam hingga ulah manusia. Pasang surut air laut salah satu penyebab terjadinya abrasi. Kondisi pasang air laut bisa menyebabkan kawasan pantai menjadi terkikis dan tergerus. Angin laut juga dapat menghasilkan gelombang dan arus laut yang memiliki kekuatan bersifat merusak. Kondisi alam seperti ini tentu tidak bisa dicegah, karena laut memiliki siklus tersendiri. Pada periode tertentu, angin akan bertiup sangat kencang yang mengakibatkan gelombang dan arus laut besar. Ulah manusia juga bisa menimbulkan abrasi, salah satunya ketidakseimbangan ekosistem wilayah laut. Terjadi akibat eksploitasi besar-besaran terhadap hasil laut mulai dari ikan, terumbu karang, dan makhluk hidup lainnya yang ada di laut. Tersebut menyebabkan arus dan gelombang laut akan mengarah ke wilayah pantai dan cenderung menimbulkan abrasi. Penyebab lainnya karena adanya penambangan pasir pantai, pendirian bangunan yang menjorok ke arah laut, serta pembukaan lahan tambak tanpa melalui kajian lingkungan. Beberapa wilayah pantai di Indonesia yang pernah mengalami abrasi adalah Pantai Panjang di Provinsi Bengkulu. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melakukan langkah upaya penanggulangan dengan membangun pengaman pantai. Pembangunan pengaman Pantai Panjang mulai dilaksanakan tahun 1993, dikerjakan secara bertahap sampai tahun 2017. Pembangunan ini bertujuan untuk melindungi kawasan Kelurahan Malabero, Kota Bengkulu. Kondisi gelombang laut wilayah Pantai Panjang sangat besar, sehingga mengikis daerah daratan dan menyebabkan banjir rob ke jalan serta pemukiman warga sekitar. Untuk itu diperlukan tanggul pengaman pantai. Total panjang pesisir pantai sekitar 10,8 km telah diselesaikan sepanjang 8,6 km. Sebelum pemerintah bangun beton ini,
Air sampai sini, sampai kayu ini. Kalau tidak dibangun itu, mungkin sudah sampai seberang jalan sana. Jenis konstruksi yang digunakan adalah tanah dasar yang dibentuk dan dilapisi oleh geosteel. Tembok tepi dibuat dari batu pemecah gelombang, terdiri dari kubus beton dan bantaran pemecah air. Yang hampir tuntas dibangun itu adalah di Kabupaten Bogor Selatan. Tapi dikarenakan di tahun kemarin ada kerusakan, itu akan kita bangun kembali perbaikannya. Sebagaimana diketahui, di Urai Seranga ini juga mengalami lintas barat Sumatera itu beberapa bagian itu abrasi sangat berat sehingga putus jalan. Nah, ini masih dalam program karena pendanaannya belum cukup sehingga kita belum bisa membangun. Pengaman pantai tak hanya dibangun teknis pencegah abrasi saja, tetapi didesain dengan struktur yang menarik. Di mana desain dibuat level, dilengkapi konblok dan sistem penerangan, sehingga menambah keindahan pantai. Itulah pemerintah bangun ini, jadi pantainya indah gitu kan. Pantainya indah, amannya bagus itu. Kalau hari Sabtu, hari Minggu udah rame gitu, apalagi Lebaran itu. Hiburannya banyak gitu kan. Orang juga berdagang, dagang di pantai ini rame gitu kan. Pengunjungnya banyak, memang indah pasar bawah sejak dibangun pemerintah. Kawasan Pantai Panjang merupakan tempat wisata alam di bawah naungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dengan adanya pengaman pantai, keindahan Pantai Panjang dapat selalu terjaga. Kerjasama, semangat gotong royong, dan tidak mengenal perbedaan menjadi kekuatan dalam mewujudkan pembangunan demi persatuan Indonesia. Aku dan kamu mungkin berbeda, tetapi kita satu. Indonesia negeri yang damai, keramahan, senyuman, dan sopan santun masyarakatnya selalu menjadi dorongan bagi kami dalam membangun infrastruktur di berbagai pelosok negeri. Panas terik kami hadapi. Meski sekujur tubuh harus banjir keringat, tapi ini demi satu tujuan, Indonesia. Pembangunan dapat tercapai ketika kita maju bersama. Tujuan dapat terwujud ketika kita bekerja dengan sepenuh hati. Satukan mimpi, sambung tali kasih, dan bekerja dengan cinta. Bekerja keras, dengan cerdas dan ikhlas,
bergerak cepat dengan sigap dan cermat, bertindak tepat dengan hasil yang bermanfaat. Satu PUPR untuk Indonesia. Salam cinta kasih, selamat merayakan Hari Natal 2018. Sudah pernah ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur? Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi wisata super premium di Indonesia. Berlibur di Labuan Bajo dapat merasakan sensasi traveling yang lengkap, mulai dari wisata bahari, wisata budaya, sampai melihat hewan dari zaman purbakala. Presiden Jokowi pun menyempatkan diri naik kapal pinisi, menikmati indahnya Labuan Bajo. Karena pesonanya, Labuan Bajo dipilih menjadi tuan rumah KTT G20 dan ASEAN Summit 2023. Kini, Presiden Jokowi tengah bersiap diri melakukan pembenahan di berbagai lini. Nah, kira-kira infrastruktur apa saja yang dilakukan Presiden Jokowi untuk membangun Labuan Bajo menjadi Bali baru? Saksikan selengkapnya di program Pojok Presiden episode Wajah Baru Labuan Bajo, hanya di PUPR TV. Abrasi pantai di Indonesia mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Sedikitnya sekitar 40% dari 9.500 km pantai di Indonesia rusak akibat abrasi. Garis pantai di beberapa daerah mengalami penyempitan. Abrasi mampu menenggelamkan daratan antara 2 hingga 10 meter per tahun. Salah satunya adalah pantai Kota Melabo, Aceh. Kini kondisinya rusak parah, di mana perubahan garis pantai yang diakibatkan oleh gelombang tsunami tahun 2004. Selain itu, bangunan pengaman pantai yang sudah ada kondisinya sangat mengkhawatirkan, sehingga kawasan pantai di Melabo sering terjadi kenaikan muka air laut atau ROB. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Wilayah Sumatera I membangun penahan ombak di wilayah tersebut sepanjang 0,30 km dari total panjang 4 km. Proyek ini kita mulai kerjakan tahun 2014. Pada tahun 2014 kita mengerjakan sepanjang 350 meter dan tahun ini kita mengerjakan sekitar 300 meter. Panjang yang dibutuhkan untuk pengerjaan proyek ini sekitar 1.300 meter. Jadi kita berharap dengan selesainya proyek pengamanan pantai ini, penduduk yang tadinya sudah tidak mau berdomisili di sini akan kembali kemari.
harapan kami manfaatnya akan dibangun tanggul pantal supaya kami bisa kembali ke semula lagi. Kami desa di sini tidak dikena lagi arus gelombang ataupun erosi gelombang besar kayak baru-baru bulan 6 kemarin. Tujuan dari pembangunan pengamanan pantai adalah untuk melindungi fasilitas yang terdapat di belakang bangunan sepanjang 500 meter, serta memberikan rasa nyaman kepada masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pesisir pantai dari ancaman gelombang laut atau kenaikan muka air laut. Selain di Pantai Melabuh, pembangunan pengaman pantai juga dilakukan di daerah Sibolga, Sumatera Utara. Kota Sibolga terletak di pantai barat Provinsi Sumatera Utara di Teluk Tapianauli. Kurang lebih 350 km selatan dari kota Medan. Lokasi pekerjaan berada di kota Sibolga, Kelurahan Simaremare, kawasan wisata Ujung Sibolga. Adapun muara sungai yang menghubungkan pantai tersebut adalah Sungai Aik Doras. Sebelumnya, kondisi pantai mengalami abrasi yang memerlukan penanganan karena sangat mempengaruhi kawasan pariwisata di kota Sibolga. Balai Wilayah Sungai Sumatera II memulai pembangunan pada tahun 2017 dan pada tahun anggaran 2019 telah dilaksanakan kembali pembangunannya. Tujuannya agar garis pantai bisa teratasi dari abrasi pantai yang timbul dengan mengamankan sepadan pantai kota Sibolga dari kerusakan. Fasilitas infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR sangat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kerja kita ini dibangun dari tahun 2017, 2018, dan 2019. 2017 kita membangun seawall ini sepanjang 200 meter, gunanya melindungi garis pantai. Ada fasilitas kuliner yang dibangun dan lengkap penyelesaian. Lalu tahun 2018 kita membangun JT ini untuk mengarahkan aliran sungai supaya tidak menutup muara. Dan di tahun 2019 kita membuat breakwater sepanjang 60 meter. Tujuannya untuk melindungi kawasan. Di sini ada fasilitas pariwisata, kuliner, juga perkampungan warga di sini. Informasi setahun mereka 3 kali mengalami dampak gelombang ombak yang cukup besar. Kita melindungi di sini, menjaga supaya mereka bisa lebih aman lagi. Demikian dari kami. Kami harapkan apa yang kami kerjakan bermanfaat untuk warga Sumatera Utara, khususnya Kota Sibolga. Terima kasih. Tempat kami aman, mantap bangunan Bapak yang Bapak berikan kepada kami. Kami satu kampung minta terima kasih ya Pak ya. Terima kasih banyak. Kami minta doa lagi sama Tuhan biar Bapak panjang umur, sehat selalu. Terima kasih. Kami ucapkan kepada Menteri PU banyak pembangunannya, minta terima kasih banyak kan. Adanya pembangunan pengaman pantai Sibolga sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar wilayah pantai. Perekonomian meningkat karena sehari-hari mereka menggantungkan hidup dari pariwisata kota Sibolga.
besar yang kita letakkan di monumen ini bukanlah pekerjaan satu generasi. Tahu pasukan superhero rekaan Marvel di Avengers? Tahu musuh bebuyutan pasukan Avengers bernama Thanos? Film besutan Marvel Studio ini begitu fenomenal, merajai film box office dunia. Rupanya, Presiden Jokowi pun tertarik dengan Avengers. Pak D. Jokowi menyebut, dunia kini sedang menghadapi perang ekonomi berkepanjangan dan tak berbatas, alias Infinity War. Presiden Jokowi pun menganggap musuh besar dunia sekarang adalah Thanos. Dan ternyata, markas pasukan Avengers juga ada di Indonesia. Di manakah letaknya? Saksikan program Pojok Presiden dalam episode Markas Avengers hanya di PUPR TV. Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Akibatnya, pantai Indonesia berpotensi mengalami abrasi. Salah satu cara mengatasi abrasi adalah pemasangan infrastruktur pelindung pantai. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang menghadirkan solusi dengan menciptakan teknologi blok beton berkait, berongga, dan bertangga atau disingkat 3B. Beton 3B merupakan sistem modular interlocking pabrikasi, sehingga dapat mempermudah dan mempersingkat waktu pengerjaan. Teknologi ini dapat diterapkan di pantai berpasir dengan maksimal ketinggian gelombang moderat 1,5 meter. Blok beton 3B merupakan bangunan konstruksi yang ringan dibandingkan dengan bangunan pantai lainnya. Berfungsi untuk mencegah longsor serta melindungi pergeseran garis pantai akibat erosi yang disebabkan oleh arus dan gelombang air laut. Blok beton 3B juga mempunyai stabilitas yang lebih tinggi. Hasil pengujian di laboratorium, Amor blok beton 3B mempunyai koefisien stabilitas sebesar 53. Proses pengerjaan beton 3B diawali dengan pengerjaan galian tanah untuk menentukan elevasi dan kedalaman galian yang akan dicapai. Selanjutnya adalah pemasangan mini pile pabrikasi dengan ketinggian maksimal 3 meter dan dilanjutkan dengan pemasangan batu kaki. Kemudian pemasangan pile cap dan blok beton 3B. Pada saat ini, penggunaan teknologi blok beton 3B telah diterapkan di Pantai Happy Buleleng, Bali dan Pantai Daruba, Morotai Selatan. Erosi di Pantai Happy mengancam rumah penduduk dan pura segara, sehingga penerapan pengamanan pantai blok beton 3B dinilai sangat perlu dan bermanfaat. Blok beton 3B, salah satu keunggulannya adalah tipe ini, blok beton ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai akses jalan ke pantai.
khususnya di Provinsi Bali, di mana pantai memiliki nilai tambahan lain, yaitu nilai dari aspek religius, karena masyarakat di Bali menggunakan pantai juga sebagai tempat beribadah, seperti misalnya upacara melasti, sehingga tipe pengaman pantai seperti ini sekaligus selain melindungi pantai juga dapat digunakan sebagai akses jalan ke arah pantai atau ke arah laut. Penerapan blok beton 3B juga meningkatkan kesejahteraan warga Morotai, Maluku Utara. Kementerian PUPR turut mendukung pengembangan infrastruktur di salah satu dari 10 kawasan strategis pariwisata nasional ini. Kami dari pihak pemerintah desa, juga dari warga masyarakat desa Buho-Buho, kami merasa berterima kasih kepada pemerintah Pemda maupun pemerintah pusat yang mana telah begitu peduli untuk melihat kami atau memperhatikan kami, teristimewa memperhatikan desa kami. Sehingga dengan situasi yang ada sekarang ini, bagi desa kami atau sebagian warga masyarakat kami, yang sebagian rumah-rumah mereka sudah roboh atau sudah jatuh dengan adanya kikisan ombak. Oleh karena itu, pada saat ini kami selaku pihak pemerintah desa, bahkan juga selaku warga masyarakat desa Buho-Buho mengucapkan banyak terima kasih. Untuk awalnya kami sebelum dengan adanya bantuan ini kami sangat terancam. Karena kenapa? Selama ini kami dikenakan ancaman ini, kami tidak bisa melakukan aktivitas, terutama kami membangun rumah-rumah kami di sekitar pesisir pantai ini. Namun setelah selesai dengan adanya bantuan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih juga dari pihak Bali, Litbang Pantai Bali dalam hal ini, PU untuk memberikan kami fasilitas atau bantuan. Kami sangat membilang banyak terima kasih karena bisa memperdulikan kami sampai pada saat ini dalam hal untuk bantuan selama yang kami menikmati ini. Dan suasana kami di saat ini kami sangat nyaman, aman, dan tentram. Pembangunan pengaman pantai di Indonesia tak hanya mengandalkan konstruksi dengan cara yang biasa. Penerapan teknologi harus dilakukan agar percepatan pembangunan bisa tercapai.